Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 148 sampai dengan 150. Jiwa yang luhur dan lembut, juga yang paling sederhana, tetapi memiliki kepekaan yang tajam. Melihat Allah dalam segala sesuatu, menemukan Dia di mana-mana, dan mengetahui bagaimana menemukan Dia, bahkan di dalam hal-hal yang paling tersembunyi. Ia menyadari bahwa semua bermakna. Ia sangat menghargai semua hal, dan ia bersyukur kepada Allah karena semua hal. Dari segala sesuatu, ia menarik manfaat bagi jiwa, dan ia memberikan segala kemuliaan kepada Allah. Ia menaruh kepercayaannya kepada Allah dan tidak gelisah ketika penderitaan tiba. Ia tahu bahwa Allah selalu Bapa yang terbaik, dan ia tidak peduli banyak tentang apa yang dipikirkan orang. Ia mengikuti dengan setia setiap hembusan Roh Kudus yang paling lembut sekalipun. Ia bersukacita atas tamu rohani ini dan menggelayut padanya seperti seorang anak pada ibunya. Di mana jiwa-jiwa lain sama sekali berhenti dan ketakutan, jiwa ini melintas tanpa takut atau kesulitan. Apabila Allah sendiri menghendaki dekat dengan suatu jiwa dan ingin menuntunnya, Ia akan menghilangkan segala sesuatu yang bersifat lahiriah. Ketika aku merasa sakit dan dibawa ke kamar orang sakit, aku sangat menderita ketidaknyamanan karena hal berikut ini. Waktu itu, aku dan seorang suster lain dirawat di kamar itu. Para suster datang untuk menjenguk suster N, tetapi tidak seorang pun menjenguk aku. Memang benar, di sana hanya ada satu ruang untuk orang sakit, tetapi setiap orang mempunyai satu kamar. Malam-malam musim dingin begitu panjang, dan suster N mempunyai lampu serta radio, sedangkan aku bahkan tidak dapat menyiapkan meditasiku karena tidak ada lampu. Hampir 2 tahun keadaan ini berlangsung. Pada suatu petang, aku mengeluh kepada Tuhan bahwa aku sangat menderita dan bahwa aku bahkan tidak dapat menyiapkan meditasiku karena tidak ada lampu. Maka Tuhan berkata bahwa Ia akan datang setiap petang dan memberiku pokok-pokok untuk renungan hari berikutnya. Pokok-pokok renungan itu selalu berkaitan dengan sengsaranya yang pedih. Ia berkata kepadaku, "Renungkanlah penderitaan-penderitaanku di hadapan Pilatus." Dengan demikian, hari demi hari, aku merenungkan sengsaranya yang memilukan selama 1 pekan. Sejak saat itu, suatu sukacita yang besar memenuhi jiwaku, dan aku tidak lagi menginginkan entah pengunjung, entah lampu. Yesus mencukupi aku dengan segala sesuatu. Para superior memang sangat peduli pada orang sakit, tetapi Tuhan mengatur agar aku merasa ditinggalkan. Guru yang paling baik ini akan menjauhkan setiap barang ciptaan supaya ia sendiri dapat bertindak. Banyak kali aku telah mengalami penderitaan-penderitaan dan penganiayaan-penganiayaan semacam itu, sehingga Muder M sendiri berkata kepadaku, "Suster, di sepanjang jalanmu, penderitaan-penderitaan bermunculan dari tanah. Aku menyaksikan suster seperti seorang yang tersalib, tetapi aku dapat melihat bahwa Yesus campur tangan dalam hal ini. Setialah kepada Tuhan." Aku ingin menuliskan suatu mimpi yang kualami mengenai Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Waktu itu, aku masih seorang novis,
dan mengalami sejumlah kesulitan. Aku tidak tahu bagaimana mengatasinya. Ada kesulitan-kesulitan batinia yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan batinia. Aku berdoa novena kepada beberapa orang kudus, tetapi semakin hari semakin sulit. Penderitaan-penderitaan yang ditimbulkan padaku sedemikian berat, sehingga aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidupku. Tiba-tiba muncul gagasan dalam diriku untuk berdoa kepada Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Aku memulai novena kepada Santa ini, sebab sebelum masuk biara, aku sudah memiliki devosi yang besar kepadanya. Akhir-akhir ini, aku sedikit mengabaikan devosi ini, tetapi karena terdesak kebutuhan, aku mulai lagi berdoa dengan semangat yang lebih besar. Pada hari kelima novena itu, aku bermimpi tentang Santa Teresia, tetapi seolah-olah ia masih hidup di bumi. Ia menyembunyikan dari aku kenyataan bahwa ia seorang kudus dan mulai menghibur aku sambil berkata bahwa aku tidak boleh cemas mengenai masalahku itu, tetapi hendaknya lebih percaya kepada Allah. Ia berkata, "Aku pun sangat menderita, tetapi aku tidak begitu percaya bahwa dia banyak menderita." Dan aku berkata, "Aku merasa bahwa engkau sudah tidak menderita sama sekali." Tetapi Santa Teresia menjawab aku dengan cara yang sangat meyakinkan bahwa ia sungguh telah menderita sangat banyak, dan berkata kepadaku, "Suster, ketahuilah bahwa pada hari ketiga, suster akan berhasil memecahkan masalah itu dengan gemilang." Ketika aku masih enggan untuk mempercayainya, ia menyatakan kepadaku bahwa ia adalah seorang kudus. Pada saat itu juga, sukacita yang besar memenuhi jiwaku, dan aku berkata kepadanya, "Engkau seorang kudus?" "Ya," jawabnya, "aku seorang kudus. Percayalah bahwa masalah ini akan terpecahkan dalam 3 hari. Dan aku berkata, "Teresia yang tercinta, katakan kepadaku, apakah aku akan pergi ke surga?" Dan ia menjawab, "Ya, engkau akan pergi ke surga, suster." "Dan apakah aku akan menjadi seorang santa?" Atas pertanyaan ini ia menjawab, "Ya, engkau akan menjadi seorang santa." Tetapi, oh Teresia yang kecil, apakah aku menjadi seorang santa seperti engkau yang diangkat ke altar? Dan ia menjawab, "Ya, engkau akan menjadi seorang santa sama seperti saya. Tetapi engkau harus mengandalkan Tuhan Yesus." Kemudian aku bertanya kepadanya, "Apakah ibuku dan ayahku akan di surga?" Akan kalimat ini tidak dilanjutkan. Dan ia menjawab bahwa mereka akan masuk surga. Aku bertanya lagi, "Dan apakah saudara-saudariku akan masuk surga?" Ia menyuruh aku berdoa keras bagi mereka, tetapi ia tidak memberikan jawaban yang pasti kepadaku. Aku mengerti bahwa mereka membutuhkan banyak doa. Ini adalah suatu mimpi, dan seperti dikatakan pepatah, mimpi adalah hayalan, Allah adalah iman. Tetapi pada hari ketiga, kesulitanku terpecahkan dengan sangat mudah, sama yang seperti yang sudah ia katakan. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ini terjadi persis seperti yang ia katakan. Itu adalah suatu mimpi, tetapi mimpi itu bermakna. Yesus, Engkau andalanku.